pada tanggal 27 Oktober bahwa Kabupaten Kapuas Hulu ikut berperan serta ya dikukuhkan sebagai ikut dalam tim percepatan akses keuangan daerah. Di Kalimantan Barat sebelumnya ada 3 kabupaten yang ikut daripada program CPAKD. Yang pertama adalah Provinsi Kalimantan Barat, kedua Kota Pontianak, dan ketiga adalah Kuburaya. Dan 4 berikutnya yang dikukuhkan pada tanggal 27 Oktober itu ada Bengkayang, Sekadau, Sanggau ya, dan yang keempat adalah Kapuas Hulu. Ini yang terakhir ini yang kita kunjungi, karena yang 3 kabupaten sebelumnya sudah kita kunjungi di bulan Desember, dan alhamdulillah Januari ini kita berkunjung ke Kapuas Hulu ini. Dan ini karena yang paling jauh ya, karena tadi kalau naik darat katanya ya cukup jauh, itu sampai 12 sampai 13 jam gitu ya perjalanan dari Pontianak. Jadi kemarin kita pakai pesawat, jadi alhamdulillah lebih cepat dan kondisi aman. Cuaca sedikit tadi waktu turun ya, program secara nasional. Nanti Bapak dan Ibu yang PPAKD, kami dalam ini di bawah Sekda Pak ya, nanti akan menyusun program, mungkin menyesuaikan daripada program-program daripada program nasional kita. Program nasional kita ada 3, yaitu yang pertama terkait dengan program kejar, 1 rekening 1 pelajar. Jadi kita pengennya sih berharap untuk yang membuka rekening ya untuk inklusi semuanya itu dari masyarakat keseluruhan. Tapi untuk program ini kita fokuskan pada siswa-siswi pelajar dan juga para mahasiswa, karena mereka lah yang akan mengenal ya terkait dengan produk-produk industri jasa keuangan. Dan kita juga berharap adik-adik kita ini juga nanti juga ya bisa berdiskusi, kalau nanti dari bapak-bapak itu untuk berdiskusi dengan anaknya, sehingga juga bisa mengajak daripada teman-teman lainnya. Dari anak-anak inilah kita berharap banyak mengenal dan juga nanti banyak berkecimpung atau melakukan transaksi di perbankan ya dengan menggunakan tabungan yang ada. Jadi kejar untuk programnya kita di daerah-daerah sebelumnya, yaitu di Pontianak, alhamdulillah sudah berjalan, dan di Kuburaya. Jadi kita melibatkan dari teman-teman industri, Pak Sekda, nanti bisa berdayakan ya, disinergikan antara industri jasa keuangan dalam hal ini perbankan dengan tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi kita bersama-sama untuk membangun atau mempercepat daripada tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah, melawan rentenir. Jadi kita program ini, kalau dulu untuk rentenir itu kan terlihat kasat mata gitu ya. Jadi di pasar-pasar itu ada ibu atau bapak ya yang membawa uang memberikan pinjaman kepada pedagang-pedagang kita, dan itu dengan suku bunga yang cukup tinggi, sehingga menyulitkan daripada pedagang-pedagang di pasar atau UMKM yang ada. Nah, ini ada program KPMR, kredit pembiayaan melawan rentenir. Ini saat ini rentenir itu bentuknya berubah ya. Jadi tidak hanya dia berjalan-jalan di pasar, tapi sudah melakukan melalui handphone jalannya. Jadi apa yang disebut dengan pinjol, pinjaman ilegal ya. Ini pakai platform ya, pakai handphone gitu ya. Jadi untuk pinjol ini yang memang cukup menggiurkan ya. Jadi para rentenir yang ada dulunya jalan-jalan di pasar, dia cuma ada pakai handphone saja, itu udah banyak. Dan yang pinjol yang ilegal itu yang ditutup sama kepolisian dan Kominfo itu sebanyak 3.636 pinjol ilegal. Sementara yang terdaftar di OJK itu hanya 104. Jadi untuk kegiatan ini betapa cukup menggiurkannya ya, untuk kegiatan daripada pinjol ilegal ini. Jadi kita dengan berupaya untuk yang melawan rentenir terutama yang pinjol ini.
program business matching. Jadi kita mempertemukan antara UMKM yang ada dengan bisnis perbankan. Permasalahan utama UMKM biasanya di permodalan. Nah, ini kita pertemukan antara UMKM dengan industri-industri. Jadi industrinya kebutuhannya apa? Kalau terkait dengan butuh modal kepada perbankan, nanti kita pertemukan, kita mediasikan antara UMKM yang ada, yang biasanya merupakan binaan dari pemerintah daerah ya. Di sini dinas perdagangan koperasi ya. Nah, itu bisa disinergikan, bisa di peminat-minatnya nanti kita matchingkan, pertemukan antara UMKM yang ada dengan industri. Butuh perbankan kita siapkan, nanti kita temukan. Butuh tadi platform ya. Kalau memang sudah besar UMKM-nya, kita pertemukan dengan investor-investor yang ada. Jadi kalau UMKM kan bukan hanya kecil ya, ada juga UMKM yang besar yang butuh modal besar. Itu bisa bukan hanya kepada perbankan, tapi juga bisa nanti melalui pasar modal dalam hal ini crowdfunding. Bisa, jadi kita bisa pertemukan dengan platform yang sama dengan pinjol tadi, fintech ya. Fintech tadi, jadi kita pertemukan antara pemodal dengan UMKM-nya. Hadirin yang saya hormati, pada aspek lain pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki 21 OPD, 2 sekretariat yaitu sekretariat daerah dan yang dalam kesehariannya sekretariat daerah membawahi 3 asisten dan 9 kepala bagian. Dan sekretariat DPRD yang terdiri dari sekretariat DPRD dengan 3 bagian, 23 kecamatan, 4 kelurahan dan 278 desa, 4 perbankan, yakni Bank Kalbar, BRI, BNI dan Bank Mandiri. Terdapat juga 3 badan usaha milik daerah yaitu PT Uncak Kapuas Mandiri, PT Uncak Kapuas dan PDAM. Diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang pelaksanaan SNKI, bahwa TPAKD diberikan tugas sebagai pelaksana SNKI di daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan memahami konteks inflasi dan literasi keuangan, maka keberadaan TPAKD di Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi sangat penting sebagai salah satu strategi dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia di daerah dan pencapaian target inflasi keuangan sebesar 90% sampai dengan tahun 2024 sebagaimana amanat OJK secara nasional. Selain itu, keberadaan TPAKD dapat mendorong pemulihan ekonomi secara global, antara lain melalui digitalisasi keuangan dan UMKM di daerah. Maka kami berupaya membangun jejaring kerjasama dengan perbankan, di antaranya mohon penyampaian data kur UMKM yang telah disalurkan oleh perbankan tahun 2020, 2021 sampai 2024. Sebagaimana surat bupati yang telah kami sampaikan kepada kepala perbankan yang ada di Kudu Sibau untuk bahan kebijakan lebih lanjut. Untuk semua PD yang tergabung dalam TPAKD, mohon kiranya mengikuti kegiatan ini sampai selesai, agar kita semua mampu memahami program kerja OPD sinergis dengan program kerja TPAKD dalam upaya mendukung sinergisitas mewujudkan visi dan misi Kepulauan Seribu hebat di tengah masyarakat Kepulauan Seribu yang majemuk. Nah, ini sangat menarik ini, karena HP kita ini setiap saat itu saya rasa Bapak Ibu juga pasti mengalami hal yang sama. Setiap saat terkirim, ditawari pinjaman online. Nah, kemudian ada lagi, tiba-tiba kita dikirimi data orang. Apakah Bapak mengenal saudara ini bla 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 dengan KTP. Kadang-kadang ada juga teman dekat kita di sana. Nah, ini kan mungkin perlu penertiban juga dari pemerintah terkait dengan yang pinjaman online yang ilegal, mana yang resmi. Nah, ini juga perlu diberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjaman online yang ilegal. Memahami situasi seperti ini, memang
Penawarannya itu menarik sekali. Pinjaman sekian, prosesnya tanpa jaminan, bisa dalam berapa jam bisa keluar. Ini kan perbankan kalah ini, karena cepat. Tapi kan akibatnya ini luar biasa. Kita sangat terganggu dengan hal seperti itu.